Kita berharap Allah berikan kesempatan lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka la ilaha illallah ini harus betul-betul kita resapi dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita, agar kita bisa mengucapkan itu di saat detik-detik terakhir ketika sakaratul maut. Karena detik-detik terakhir sakaratul maut, di sana yang datang bukan hanya para malaikat, tapi adalah pertempuran terakhir syaitan untuk menjadikan kita murtad, untuk menjadikan kita jauh dari la ilaha illallah. Maka pada saat itu syaitan berjuang dengan perjuangan yang terakhir supaya hamba Allah itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jangan anggap ucapan itu mudah. Kalau setan sudah membuat leher kita tercekik, maka tidak mampu lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kuatkan tauhid kita, kuatkan tawakal kita kepada Allah, maka kita akan mampu untuk mengucap la ilaha illallah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimampukan, karena tidak ada yang bisa menjamin kita mampu untuk mengucap kalimat itu atau tidak. Saya beberapa kali pernah punya pasien ruqyah. Ketika saya tuntun untuk mengucap la ilaha illallah, dia tidak mampu. Dia tidak mampu, tercekat, tercekik. Ketika kemudian lafaz yang lain lancar, maka biasanya orang-orang yang tauhidnya rusak itu ketika posisi dia terkena gangguan jin, lalu diruqyah dan diminta untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dia kesulitan. Ketika yang rusak adalah syahadat rasulnya, dia melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasul, maka dia mampu mengucap asyhadu alla ilaha illallah, giliran wa asyhadu anna muhammadan, dia akan tercekik pula. Maka pastikan amal kita ikhlas karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah, agar kita bisa mengucapkannya. Dan butuh dibimbing berkali-kali pasien ruqyah tersebut untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Padahal ini bukan sakaratul maut, sedang dalam pengaruh syaitan. Ucapan yang lain lancar, ngomong lancar, asyhadu alla ilaha illallah, hanya asyhadu, begitu illa sudah tercekik, tidak mampu ngomong. Bagaimana kalau sakaratul maut betul-betul terjadi? Kalau kemudian kita dikuasai oleh syaitan, naudzubillah, dan leher kita tercekik, tidak mampu untuk mengucapkan. Kuncinya, setan itu hanya mampu menguasai orang-orang yang tauhidnya rusak. Innama sultanuhu, gimana Ustaz Zaki? Innama sultanuhu, gimana ayatnya? Alalladzi, innama sultanuhu alalladzina la yu'minun walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Nanti silakan dicek, kurang lebih bunyinya seperti itu. Sesungguhnya kekuatan setan itu kepada orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah atau mereka mensekutukan Allah. Maka termasuk ruqyah itu jangan sampai pada saat ruqyah kita tawakal dengan peruqyahnya. Oh, kalau yang ruqyah Ustadz Mujiman pasti sembuh. Jangan, itu termasuk penyimpangan. Termasuk penyimpangan. Kalau kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka jangan sampai kita mengatakan ruqyah ini ampuh, bukan. Jangan terpaku pada ruqyahnya, tapi tauhidnya. Kuatkan tauhidnya. Ada Allah yang maha kuasa, yang mampu menundukkan bangsa jin. Manusia tidak mampu menundukkan bangsa jin. Manusia hanya mampu berdoa dan memohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, lepaskan setan yang mengganggu, yang mencekik lehernya. Kenapa kok kita mintanya sama Allah? Karena kita tidak mampu. Dan yakinkan kepada pasiennya,
bahwasanya Allah Maha Kuat yang mampu melepaskan ikatan di lehernya. Tapi kalau kemudian gimana ini Ustadz, nah, ini tawakalnya sudah keliru. Kenapa ru'yah itu makruh? Karena tawakal kepada ustadznya. Nah ini kesalahan ru'yah. Kenapa ru'yah itu dimakruhkan? Karena tawakal kepada ru'yahnya. Nah, keliru. Engko di ru'yah rak mari, ndak. Yang bikin sembuh itu Allah, bukan peru'yahnya. Maka minta sama Allah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Demikian pula ketika mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tercekik. Ya harus dikuatkan. Kalau ibadah hanya sesuai tuntunan Rasulullah. Ikhlaskan kita untuk menjalankan syariat Rasul. Yakinkan. Kalau sudah yakin, alhamdulillah diminta untuk membaca lancar. Itu padahal bukan proses ketika orang sakaratul maut. Itu susah ngucap. Bagaimana kalau sakaratul maut setan datang? Dan tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bebas dari godaan setan itu. Karena setan itu sangat licik. Godaan setan itu wa idza ghafala waswasa. Kalau kita lalai, maka setan itu akan menguasai hati kita. Hati kita dikuasai. Wa idza dzakara, kalau kita ingat, khonasa, setan akan mengintai. Jadi kalau kita ingat, setan akan mengintai kita, akan mencari kita lengah. Tetapi kalau kita lalai, akan dikuasai oleh setan. Maka setan itu kalau mau merasuk ke dalam tubuh kita, mengintainya lama. Jangan dibayangkan sehari dua hari. Ada yang bertahun-tahun untuk mengintai kapan orang itu lemah. Begitu lemah, dikuasai, was-was. Kalau sudah dalam cengkramannya dan pikiran kita, hati kita sudah miur, sudah minder, maka disitulah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka harus yakinkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.